Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas memberikan waktu buat saya ya. Saya akan sedikit menjelaskan sedikit tentang sharing tentang dari saya bersumber dari data sekolah kami ya, di SMKN 1 Indramayu. Baik, sebelum kita ke arah sana tentang analisis lingkungan sekolah ya, di SMKN 1 Indramayu, saya sapa dulu Bapak Ibu untuk hari ini masih tetap semangat dalam pembelajaran LMS ini. Bapak Semangat, Lukman, Pak. tetap semangat. Semangat selalu, Pak. Semangat selalu. Semangat. Barangkali ngantuk, ngopi dulu. Kopi Ya, break siap. dulu ya, Pak. Kopi Langsung break, saja Pak. untuk mempersingkat waktu. Ya, langsung saja. Ini tentang LMS yang ada di sekolah saya, analisis lingkungan sekolah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit tentang memperkenalkan, mungkin Bapak Ibu tentunya sudah mempunyai sebuah analisis lingkungan sekolahnya masing-masing. Ini contoh analisis di lingkungan kami di SMKN 1 Indramayu, yaitu tentang sumber daya alam, sosial, dan budayanya. Nah, di sini kita tentu dari sumber daya alam, mayoritas kita penghasil dari buah mangga ya, khas sekali dengan Indramayu ini, yaitu kota mangga. Lalu ada hasil laut, karena mayoritas penduduk di Indramayu juga adalah penghasil ikan. Terus juga ada penanam padi, yaitu penghasil padi, dan pabrik kerupuk juga ada pengolahannya. Lalu juga ada pariwisata laut juga ada di sini ya, di mayoritasnya. Terus dalam perkembangan menengah ke bawah, terus juga pekerjaan orang tua siswa juga banyak yang mayoritas ada rata-ratanya itu ada yang di TKW, jadi TKI ya, atau TKI. Nah, di sini juga ada sebagian komplek karyan Pertamina ya, yaitu di Balongan. Lalu ada juga di pabrik Politama ya, yaitu tentang pabrik plastik. Terus Gas Salem Rawa Dalem juga ada. Terus perbelanjaan Jogja Surya dekat di sini. Nah, terus juga ada showroom mobil ya, baik itu ada Auto, Toyota, Honda ya, itu termasuk ada kompleks industri, ada juga. Dan juga ada instansi-instansi pemerintah dan di swasta. Nah, kita dekat dengan kota gitu ya. Nah, budaya dalam masyarakat kami mayoritas adalah masyarakat Muslim ya, masyarakat dari desa ya. Terus tariannya asli dari topeng, sintren, pesta laut, dan tradisi Papak Sri. Nah, kemudian dari sumber pendanaan itu kita berpusat pada pemerintah pusat, yaitu dana BOS, yaitu terus BOPD, terus bantuan dari Pertamina juga. Nah, lalu sistem dan kebijakan daerahnya itu kita mengacu kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, KCD 9 Provinsi Jawa Barat sekarang, dan juga dengan pemerintah daerah Indramayu. Lalu kita terhubung dengan kemitraan instansi pemerintah maupun swasta dan disesuaikan dengan kompetensi keahlian jurusan. Lalu kita menginginkan sesuai bakat di dalam dunia kerjanya. Itu contohnya dari sini ada perbankan, tertuju ke bank yang ada di Indramayu dan sekitarnya, dan juga bisa di Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Terus juga ada industri perhotelan di sini juga tentang link ke industrinya tentang perhotelan,
ada di apa namanya Hotel Garuda di Indramayu dan hotel lain, misalnya di Cirebon juga termasuk Majalengka dan Kuningan juga, dan juga industri boga. Ini kita sudah menjalin kerjasama dengan hampir seluruh kuliner yang ada di Indramayu, sampai dengan penggarapan film kartun pun kita sudah bekerja sama di dunia perkartunan, yaitu jurusan animasi, baik itu di Jakarta, Bandung, Bekasi, Karawang, yaitu ya, bahkan kita juga pernah proyek ke luar negeri. Ada juga kemarin udah pernah ngobrol sama kajur animasinya. Lalu kita juga menjalin kemitraan dengan asuransi, sehingga ketika ada, ya mohon maaf dalam arti menjalin misalnya ya, asuransi jiwa gitu kan dari siswanya dan gurunya ini ada. Lalu juga dengan kemitraan puskesmas seluruh kecamatan, sehingga di sini saling terkolaborasi juga ini tentang kemitraan kerjasama baik itu industri, swasta, pemerintah. Ini sini sudah kita menjalin kerjasamanya. Nah, untuk analisis kebutuhan sekolah ini Bapak Ibu, kita membutuhkan dalam sebuah peserta didik itu untuk kelas 10 jumlahnya itu 572 ya, yaitu dari 16 rombel. Itu OTKP 3 kelas, akuntansi 3 kelas, multimedia 3 kelas, hotel 3 kelas, animasi 2 kelas, dan tata boga 2 kelas. Jadi jumlahnya 16 rombel. Nah, terus untuk tahun ini kelas 11 jumlahnya 553 dan kelas 12 jumlahnya 537. Seperti itu. Lalu untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah, guru dan kepala sekolah seluruhnya jumlahnya itu ada 708 ya. 78 ini. 700 ya maaf 78. Nah, untuk tenaga kependidikannya yaitu tata usaha ada 38. Sehingga totalnya ada 116 ya. Jadi seluruh pegawai ini ada 116, tetapi kalau ditambah dengan kalau outsourcing adik kita sudah outsourcing yang untuk satpam Bapak Ibu, sehingga ini belum termasuk satpamnya karena satpamnya sudah outsourcing, jadi sudah dibayar sekolah, jadi ini di luar jumlah ini ya untuk satpam itu. Nah, lalu sarana dan prasarana kita ini sudah hampir semuanya itu sudah ada labnya masing-masing ya. Itu ada lab multimedia, khusus multimedia, lab akuntansi, terus perkantoran juga khusus perkantoran, animasi juga sudah ada, terus simdik juga alhamdulillah sudah ada, yang tadinya mungkin belum ada, masih nyabang-nyabang, sekarang alhamdulillah sudah ada. Terus juga hotel praktek juga sudah ada, terus tentang praktek tata boga juga ini sudah ada. Jadi sudah terjurus, sudah per penataan ruangannya gitu ya. Lalu ada ruang kelas itu sudah terintegrasi, semuanya sudah ada ya. Terus perpustakaan juga sekarang sudah berbasis online gitu kan. Ada panggungnya juga, ada ruang aula, terus juga ada lobi, ruang arsip tersendiri, ruang OSIS, lapangan upacara dan olahraga, ruang UKAS juga ada, masjid, terus toilet guru dan toilet siswa sesuai dengan slot masing-masing ditempatkan di ruangannya masing-masing gitu kan. Sehingga untuk mempermudah itu jangan terlalu jauh gitu kan, disesuaikan ini. Lalu sudah juga kita mempunyai ruang studio teaching factory-nya juga sudah ada ini ya, di sini sudah ada. Terus ruang BKK juga sudah ada, ruang koperasi, ruang LSP, wifi juga alhamdulillah gratis gitu kan, bisa bisa dipakai gitu kan, baik itu guru dan siswa karena sudah peruangan itu sudah dikasih gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu gudang ATK juga sudah ada, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang wakil kepala sekolah juga sudah ada ya. Jadi terus mobil inventaris, mobil inventaris kapsiap juga kita sudah punya. Terus mobil operasional untuk guru atau untuk usaha barangkali bisa diperlukan buat namanya misalnya
untuk operasional kegiatan sehari boleh memakainya. Nah, terus juga ruang meeting juga sudah disediakan. Nah, selanjutnya setelah kita menganalisis sebuah dari sumber daya alam dan sampai dengan sarana prasarana, nah, di sini ada tahapan untuk visi misi dan tujuan kita. Nah, sebelum ke visi misi, tentunya para penentu kebijakan sekolah kita adanya sebuah meeting room untuk menjadi sebuah mufakat bersama. Dalam visi itu kita sekolah kami ini untuk ke depan untuk menjadi sekolah unggul dalam bidang vokasi tingkat nasional tahun 2022 yang berakhlak mulia dan berbasis IT. Jadi ke depan kita setiap tahun kita bahkan setiap jangka menengah ada analisisnya gitu, analisis SWOT-nya jangka menengah, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itu biasanya penentu kebijakan disesuaikan untuk pencapaian sebuah target visi dan misi sekolah kami. Nah, di sini tidak hanya karena kita sekarang kita mengacu ke bidang industri sehingga kita argumennya itu kita semua siswa harus bisa berbahasa IT. Dan tidak hanya IT, kita juga harus mempunyai akhlak yang mulia untuk diterapkan, dikembangkan di dalam kehidupan anak didik kita. Lalu untuk misi ini siswa itu dididik dan dilatih agar calon tenaga kerja itu supaya terampil gitu kan, baik itu dari tingkat menengah dalam program keahliannya, yaitu ini sesuai dengan kompetensinya, yaitu dari manajemen perkantoran, akuntansi dan keuangan, perhotelan dan jasa pariwisata, teknik komputer dan informatika, seni rupa, dan kuliner. Ya, sesuai dengan tuntutan dunia kerja, sehingga memiliki jiwa wirausaha dan berwawasan lingkungan hidup. Jadi ketika kita mengaspirasikan ke dalam dunia kerja, siswa kita latih dan kita didik terlebih dahulu sesuai tuntutan dunia kerja, sehingga ini dalam unit industri itu mintanya seperti apa dan disesuaikan dengan kurikulumnya seperti apa, sehingga kita sesuai dengan harapan tuntutan dunia kerja. Apalagi sekarang kita dengan adanya SMK berbasis industri ini, maka ya mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan dunia kerja. Nah, tidak hanya seperti itu, kita juga dibekali misi kita itu dalam wirausaha. Jadi ada materi wirausaha, tentunya ke depan tidak hanya bekerja, tapi dia pun bisa mandiri, bisa berwirausaha, ya kan? Jadi seperti itu. Lalu berwawasan lingkungan hidup dengan lingkungan sekitarnya supaya bisa berharmonis, lingkungan hidupnya lebih menghargai satu dengan lain, dan yang bermakna, ya seperti itu. Lalu banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Lalu yang kedua, membekali tamatan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan kejuruan berjiwa profesional. Tidak hanya pengetahuan, keterampilan pun kita berikan, gitu kan, supaya dia mandiri dan berbasis IT. Jadi profesional, mandiri juga, dan berbasis ke IT sesuai dengan tuntutan industri dan perkembangan zaman. Lalu menjalin kemitraan baik lokal, nasional, dan internasional dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah. Jadi kita ini harus menjalin kemitraannya. Lokal kita menjalin, nasional juga, dan internasional. Tidak hanya di lingkungan diri sendiri, di keluarga maupun di lingkungan sosial. Karena kalau kita kembangkan ini, sehingga kualitas sekolah pun kita bernama gitu kan. Jadi misalnya siswa ini udah bekerja di sini, dia bagus nih, banyak dari lulusan kami ya kualitas ya bagus gitu kan, dari tingkat pekerjaan ini tekun, ulet, jadi sehingga kualitas sekolah pun menjadi diprioritaskan seperti itu.
Lalu membentuk SDM yang bertakwa, disiplin, mandiri, aktif, kreatif, dan inovatif, dan mampu bersaing sesuai kompetensi yang dimiliki. Sehingga kalau kita sudah didasari sebuah sumber daya manusia yang namanya kuat, gitu kan. Takwa ini sangat penting sekali, gitu kan. Ketakwaan itu, sehingga yang tadi dijelaskan Pak Lukman juga tentang kalau misalnya tidak ini saya bertanya ini dia harus ada sebuah konsekuensinya seperti ini. Jadi sehingga anak itu benar-benar dididik benar gitu kan. Sehingga dia bisa disiplin di sini kan. Nah, sehingga lalu menjadi sebuah sosok mandiri yang tidak intinya punya kepribadian gitu kan. Karena kita sudah disiplin pasti mandirinya juga kuat gitu. Lalu dia bisa aktif, kreatif, punya terobosan inovasi gagasan yang baru. Dia memiliki kompetensi yang sesuai dengan bakat dan miliknya. Sehingga ketika dia sudah mampu itu, kita bisa menjadikan nilai jual ke perusahaan itu lebih berharga lagi gitu kan, seperti itu. Lalu yang kelima, menyusun integrasi pendidikan lingkungan hidup, kesehatan, dan akhlak mulia ke dalam proses belajar mengajar. Ini sangat penting juga karena apa? Dalam lingkungan hidup kita juga harus berdedikasi, membuang sampah pada tempatnya sudah diterapkan gitu kan. Sebelum pandemi ini ya semua dilatih, sudah dibiasakan gitu loh untuk membuang sampah pada tempatnya. Di situ ada sampah, ada merah, kuning, hijau, itu kan sudah dilatih ada karena ada sebuah lingkungan hidup yang menerapkan seperti itu. Kesehatannya juga pun dijaga hingga akhlak mulia itu terpancar dengan sendirinya. Terus belajar mengajar pun dengan rapi, dengan menarik, sehingga ya fresh itu ya kita senang gitu kan, intinya seperti itu. Walaupun sekarang dalam pandemi pun demikian, ya mau nggak mau kita juga harus dilatih kira-kira konten pembelajarannya ibu guru juga harus menarik gitu kan. Yang kayak tadi saya lihat di YouTube, wah ini juga ibu gurunya kan menarik, lebih fresh gitu kan, lebih ini, jadi anak pun menyenangkan gitu. Kita harus mempunyai terobosan-terobosan terbaru. Lalu menghasilkan lulusan yang unggul, sehingga kita setelah mendapatkan itu, jadi tujuan kita ya misi kita harus bisa menghasilkan lulusan yang unggul nih, sehingga anak-anak itu bisa menguasai IT. Jangan sampai ketika lulus anak misalnya tidak bisa menguasai, tapi tetap dikembangkan ya kan, supaya bisa dengan saling berkolaborasi dengan temannya, dengan yang penting sampai dengan tahapan yang berkualitas gitu kan. Berstandar nasional dan internasional sesuai dengan kondisi yang dimilikinya. Jadi seperti itu. Lalu tujuannya kita sudah bekerja sama dengan kemitraan ini bersertifikat ISO ya, bersinar ISO. Kita udah bersertifikat ISO sehingga kita bersinar sehat, indah, nyaman, asri, religius, dan manajemen ISO di tahun 2008. Nah, ini jadi anak itu ya sehat gitu kan, indah, nyaman, religius. Jadi sesuai dengan manajemen ini ada yang sesuai dengan ada penjabaran ISO yang disesuaikan dengan ISO. Kalau untuk tujuan itu mungkin lebih detail lagi, tapi saya hanya menerapkan anak itu intinya kami menerapkan anak supaya ya intinya sehat, nyaman, terus indah, ya kan, terus religius, jadi berakhlak yang mulia dan berwawasan, berintegrasi dengan berbasis IT sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan tujuan yang diharapkan sekolah untuk menerapkan keahliannya, lalu di-linkkan ke industri sesuai bakat dan minat dunia kerja. Kiranya seperti itu pemahaman pemberitahuan dari saya. Barangkali ada masukan, mangga, ada pertanyaan, mangga, silakan kita sama-sama sharing di sini bersama, mangga. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Izin bertanya, Pak Ridwan, boleh, Mangga, Pak? mangga, Bu. Ya, siap, Bu. Siap. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Visi, Nggih. misi, dan tujuan itu kan ada di dalam kurikulum operasional sekolah ya, Pak ya. Nggih. Bagaimana, Pak, penerapannya, Pak? Visi misi yang sudah dibuat itu di sekolah seperti apa, Pak? Ya, udah, Ibu. Sudah, Pak. Itu saja, Pak. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan juga dalam penerapan visi misi yang sudah diterapkan di sekolah itu kan contohnya kita target kita visinya adalah siswa itu berakhlak mulia ya. Sini sudah ya ini. Nah, ini karena kita sudah ditujukan dalam ketakwaan yang tadi juga pelajar Pancasila sudah ini sama saling berkaitan. Ya, satunya adalah kita adalah mayoritas Indonesia kan beragama gitu kan. Sehingga tujuannya kita semua adalah berakhlak. Ya. Apapun agamanya, agama yang pasti ditujukan untuk semua berakhlak mulia. Nah, lalu dalam pasal kita sudah diterapkan. Kalau menurut umat Islam berakhlak mulianya salah satunya diberikan sebuah budi pekerti agama Islam dididik sholat gitu kan. Ini contohnya setiap sebelum pandemi kita sudah latih anak-anak sholat duhur ya kan berjamaah. Ya kan? Sholat asar berjamaah itu sudah diterbiasakan. Bahkan setiap hari Jumat ada sholat duha gitu. Dan Jumatannya pun berjamaah. Gitu kan. Nah, itu dididik visinya seperti itu. Intinya pertama itu kita adalah kita menanamkan akhlak. Lalu budi pekerti kita di lingkungan situ sudah diterapkan. Nah, sudah diterapkan semua di situ. Terus tentang lingkungan hidupnya, gaya sosialisasinya. Ketika kita bertemu teman, saling sapa, bertemu guru, kita juga saling sapa gitu kan. Nah, itu sudah dikembangkan di situ. Nah, terus tentang pembelajaran berbasis IT, semua hampir kita sudah punya lab dan lain sebagainya, wifi dan sebagainya, semua berbasis IT, sehingga anak-anak itu ketika kalau misalnya proyek apa ya sebelum pandemi ini sesuai dengan di labnya masing-masing. Nah, bahkan ketika anak itu misalnya di luar jam pelajaran misalnya sampai istirahat pun kadang kan anak kan wifi gratis ya Pak, ya dipai, ibaratnya kan begitu. Jadi dikasih sampai di kantin pun ya ada ya kena juga terdetek. Jadi seperti itu sebagian dikasih gitu kan. Nah itu sebelum pandemi itu sering. Nah, jadi tidak hanya dalam pembelajaran dia ketika di luar ruang itu kadang anak ya kami silakan mangga yang penting diberi akses yang baik. Nah yang berbasis yang tidak baik itu tim IT sudah kami alhamdulillah sudah kami tidak diblok gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi ini yang bermanfaatnya saja. Tapi mungkin ya maaf misalnya di luar itu misalnya ya beda akses atau memakai kota, mungkin anak kadang kan ada juga tuh yang seperti itu ya. Kita tidak bisa terkendali kalau yang ke arah situ. Nah, seperti itu. Lalu contoh yang lain itu agama dan IT-nya juga sudah ini ya. Nah, lalu kita dididik anak-anak itu sesuai platformnya masing-masing tadi. Nah, kan sesuai jurusannya kompeten. Multimedia itu sudah sekarang udah ada peruangannya masing-masing, Bu. Jadi multimedia ruang sendiri dari pokoknya di situ udah sendiri. Terus administrasi perkantoran juga sendiri. Jadi sudah guru dan siswa sudah berkolaborasi, udah tertata semuanya. Alhamdulillah. Tapi setelah pandemi ini saling ini ya mungkin hampir semua sekolah seperti itu sehingga kami juga berupaya gitu kan berkolaborasi tapi tetap
para tim IT juga baik yang kemarin yang puasa Ramadan ada juga step ini ya anak lihat YouTube-nya gitu share langsung apa yang kayak tadi daftar hadir difoto terus kita ngasih daftar hadir kita ini seperti itu walaupun saya ini belum jadi wali kelas tapi ya sepengetahuan saya kemarin ya saya seperti itu terus juga direkam kayak ini juga sama terus modelnya seperti ini apalagi sekarang yang kita arahkan ya memang kembali lagi terkadang kita menekankannya tadi di tugas ya Bu ya yang sulit kan tugas tapi ya mau nggak mau kadang di deadline dari atas harus segera dari bawahnya kadang ya gimana ya tadi salah satu di tengah itu kebijakan guru mentoleransi jadi mau nggak mau gitu kan seperti itu. Ya mangga kiranya seperti itu Bu ada lagi Bu Cukup Pak Ridwan. iya mangga Menarik sekali Pak. Iya. Sekolahnya sudah maju. Iya, alhamdulillah Bu. Iya, alhamdulillah. Untuk Pak Lukman, mangga. Barangkali Ya, ada tambahan Bu Mona juga mau. Siap, Pak Ridwan. Mau nanya. Ya, silakan Pak. Apakah jumlah 78 guru ya? Apakah sudah linear apa belum, Pak Ridwan? Oh, tentang linear ya? Satu, yang kedua, itu kan motonya kan bersinar apa ISO ya? Iya, ISO. ISO. ISO kan sudah berapa? 2008 apa 2010 ya? 2008 ini makanya Pak. Apakah itu masih bisa dipakai apa gimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, makasih. Intinya apakah masih dipakai atau tidak gitu ya? Ya, maksudnya masih bisa pakai apa enggak? Ada ya. apa namanya expirednya enggak? Iya, terima kasih. Baik, Pak Lukman, untuk guru di sini, alhamdulillah mayoritas linear Pak, alhamdulillah mayoritas ya. Tapi saya mungkin ada sebagian yang kurang juga saya kurang tahu ya. Tapi mayoritas sih menurut saya ini linear. Menurut saya karena ketika tidak linear ya katanya sih ya ini kan gonjang-ganjingnya kan ya nggak tahu juga nih kan masih di ini kan cuma mayoritas sesuai dengan ini paling mungkin 1-2 kayaknya ya yang belum saya belum begitu ke arah situ ya cuma kan ini mayoritas linear sesuai dengan ajarnya gitu kan paling yang belum linear mungkin 1-2 itu ya honor Pak ya kan saya juga masih honor soalnya tapi alhamdulillah saya kan linear sesuai dengan ini cuma nggak tahu kalau yang lain saya kurang tahu ya karena itu termasuk ke dalam gitu kan Pak jadi saya mau ini takutnya kan nggak enakan ya mohon maaf Pak ya yang nggak tahu juga gitu kan itu kebijakan sekolah gitu kan jadi seperti itu barangkali di sekolah Bapak bagus linear semua kan bisa ini kan Pak ya tapi setahu saya sih alhamdulillah kayaknya sih ya linear gitu Pak seperti itu ya Pak. Ya Pak. Nah, untuk moto di sini. Nah, saya juga karena kemarin ya malam itu ambil sana sini gitu kan comot ya memang ini sertifikasinya memang 2008 intinya kan kita sudah memakai ini. Tapi setiap tahun biasanya di sini ada audit, Pak. Ini kayaknya masih berlaku, Pak. Jadi karena saya dulu juga pernah waktu masih di tata usaha ya, karena saya dulu dari bawah dulu, Pak, nggak langsung jadi guru soalnya. Jadi dari tata usaha juga setiap ini diaudit, Pak, setiap tahun sekali. Jadi di sini semua administrasi mengarah ke ISO ini Pak. Jadi di sini ruang lingkupnya ini lebih detail lagi gitu loh sebenarnya. Jadi manajemennya itu di dalamnya itu baik itu pelaporan, baik itu jadi mengarah ke arah sininya ya gitu Pak. Intinya
ISO ini memanage seluruh komponen yang ada di sekolah ini, baik itu dari awal sampai proses pelaporan hingga akhir itu mengacu di sini. Jadi karena ini bersertifikat ini lahirnya Pak, lahirnya 2000 memang lah 2008 intinya kan ISO ini memang ada di 2008 gitu kan. Nah, cuman setiap tahun ini diaudit Pak. Karena saya sudah ke guru, tapi saya tidak pernah menanyakan ini, gitu kan. Tapi setiap tahun kadang ya kayak RPP ini administrasi tolong segera dikumpulkan misalnya. Karena ada audit ini ya, maka ya yang belum misalnya kayak gitu kita beritahu kadang seperti itu gitu kan. Ya, karena ini ada sebuah administrasinya Pak. Supaya intinya sekolah itu teratur gitu loh Pak. Terarah, ada manajemennya. Yang satu seperti itu. Yang kedua, arahan yang tadi kan kita tidak hanya dari ISO itu, ada arahan yang dari provinsi Jabar ini Pak. Jadi administrasi pun kita mengacu pada situ. Jadi dalam sebuah administrasinya kita ini sekolah kami ini 2 komponen ini Pak. Cuma yang lebih detail yang sudah bersertifikasi ini Pak. Seperti itu. Mungkin nanti saya tanyakan lagi, barangkali misalnya ini apakah ini masih dipakai atau tidaknya gitu kan. Saya tanyakan lagi, tapi setahu saya setiap tahun ada audit ini. Cuma tidak tahu untuk tahun pandemi ini kan karena ini saya kurang tahu informasi juga. Cuma tapi moto tujuannya ini masih kiranya seperti itu Pak. Gimana Pak Lukman? Yap, Pak Ridwan. Sudah, terima kasih. Mangga, barangkali ada penambahan Ibu Muna, Pak Lukman, silakan. Cukup Pak. Cukup Baik. Pak. Cukup baik. Kalau sudah cukup, mungkin waktunya juga sudah ini ya, kita sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bisa bertemu lagi. Saya bisa kembali. Saya ucapkan selamat sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dikembalikan ke host kita, Pak Lukman.